kenalin, aku Maulida Umihani Rusyada dari kelas 10E, absen 18. Kali ini aku pengen ceritain ke kalian tentang pengalaman aku waktu di pesantren dulu. Jadi, setelah lulus sekolah dasar, aku didaftarin sama orang tua aku di pesantren. Awalnya aku nggak tahu kalau aku udah didaftarin sekolah karena niat awal aku itu di SMP negeri. Aku udah belajar kan waktu di SD, waktu kelas 6 juga udah banyak TO dan katanya kan ada UN. Dan itu aku udah les sampai siang dan ternyata nggak ada UN guys. Nah itu aku udah main banget nih sama teman-teman aku, ayo kita ke SMP negeri, kita bareng lagi kan SMP-nya. Tiba-tiba langsung aku bilang kalau kamu udah didaftarin di pesantren, kamu udah keterima dan kamu tinggal berangkat besok gitu kayak buat. Padahal kan ya rencana UN tuh kalau nggak salah bulan Mei ya tahun 2020 itu sebelum corona. Nah tiba-tiba bulan Maret nih orang tua aku udah bilang kayak gitu dan itu buat aku kayak waduh. Awalnya aku kayak kaget kan, ya gimana nggak kaget gitu, tiba-tiba ada pesantren yang awalnya nggak pernah tahu apa itu pesantren, tiba-tiba didaftarin pesantren dan suruh masuk waktu tahun ajaran baru. Um, Awalnya tuh aku kayak rada nolak gitu pasti, karena kan aku takut nggak bisa beradaptasi sama orang-orangnya, sama lingkungannya, itu kan jauh dari orang tua juga kan, dan orang tua aku ngeyakinin kalau kamu bisa apa adaptasi sama lingkungannya, kamu bisa berbaur sama yang lain karena orang tua aku yakin kalau aku bisa gitu kan. Dan aku gimana lagi udah didaftarin, udah masuk, aku mau nggak mau tetap berangkat kan. Nah di bulan Agustus tanggal 2 2020 aku berangkat ke pesantren dan awalnya itu berangkatnya bulan Juni ya, sama kayak tahun ajaran baru. Tapi kan itu gara-gara corona, jadi mundur sampai bulan Agustus. Dan malahan yang di SMP negeri malah belum berangkat ya, karena daring nggak sih. Dan aku berangkat di bulan Agustus itu. Dan aku awal masuk ke pesantren, aku kaget. Lihat bangunannya, lihat orang-orangnya, semua yang kaget. Dan alhamdulillahnya bener kata orang tua aku bisa adaptasi sama teman-temannya, sama lingkungannya, sama gurunya, sama jadwalnya. Aku bisa sama-sama sama mereka yang sama-sama nggak ada orang tua ya di sana, karena kan kita semua jauh dari orang tua ya. Dan teman-teman aku itu ada yang dari luar Jogja, luar Jawa, bahkan ada yang dari nggak ada yang di luar negeri sih, maksudnya di luar Jawa, luar Pulau Jawa, banyak yang dari Kalimantan, Sumatera, gitu banyak banget. Aceh pun ada temen aku. Dan situ aku bener-bener kayak wow, aku kalau nggak di pondok tuh nggak bisa gitu punya teman dari berbagai negara gitu kan. Bisa aja nggak bisa gitu kan. Karena kan kalau di pondok itu bener-bener jangkauannya luas banget guys teman-temannya. Dan pastinya mereka-mereka semua itu pada keren-keren banget, pada cantik-cantik, pada pinter-pinter, pada keren banget dah pokoknya. Dan di situ aku pernah sih yang namanya insecure sama teman-teman aku yang di sana. Karena teman-teman aku yang di sana itu selain udah cantik ya, mereka tuh juga pada pinter-pinter banget dan pada punya bakat, pada punya passion yang bisa dikembangin di sana dan bisa jadi kebanggaan sama mereka sendiri dan pesantren aku tentunya. Di sana tuh banyak sekali yang punya bakat dan aku tuh pasti sering banget ngerasa insecure. Bayangin ya guys, setiap kalian bangun tidur yang dilihat tuh orang-orang yang keren-keren banget dan pastinya tuh rasa kayak ya Allah, aku harus gimana nih bisa sama kayak mereka. Ada yang pinter dalam pelajaran, pinter dalam olahraga, ada yang pinter dalam ngafalin cepet banget gitu ya. Terus ada yang pinter dalam omong public speaking gini itu ada banyak banget. Dan ya di situ aku ngerasa kayak wah ini aku bisa insecure tiap hari nih kalau kayak gini. Nah teman-teman, karena aku sering banget yang namanya insecure dan ngerasa kalau aku tuh kayak kurang gitu sama mereka, setiap hari tuh ngerasa jelek aja, ngerasa bodoh aja. Nah itu aku ngelakuin nih beberapa cara biar aku nggak ngerasa insecure lagi. Yang pertama itu adalah stop mencari-cari kejelekan kita dan berfokus pada kelebihan diri kita. Jadi semisal aja aku ini kayak
kurang banget kalau soal olahraga. Aku ini kurang bisa dalam main volley, main basket, dan aku ngerasa insecure tuh sama hal itu. Tapi aku bisa atau unggul dalam bahasa Inggris, dalam pelajaran akademik lainnya. Dan dengan itu kita bisa memaksimalkan kelebihan kita dan jangan cari-cari kekurangan kita ya guys, karena kalau misalnya kita terus menerus sama kekurangan kita jadi ngerasa kurang dan ngerasa nggak pantas aja gitu kan, karena kita ngerasa lebih rendah dari mereka. Dan yang kedua, kita itu harus stop bandingin diri kita sama orang lain. Kayak contoh di awal tuh aku tuh selalu bandingin aku sama teman-teman aku. Setiap bangun tidur, aku selalu melihat dia yang lebih pintar, lebih cantik, lebih berprestasi. Dan itu aku merasa kayak langsung down gitu guys. Karena aku pernah tuh di suatu saat waktu ada acara di pesantren itu ya, aku lihat temen aku yang pinter ngomong di depan umum, bener dia tuh pinter banget speak wing gitu. Terus aku ngerasa kayak wah, dia pinter banget nih public speakingnya. Di situ aku langsung down dan kayak aku ngerasa kayak ya Allah, aku tuh harus gimana ya biar jadi kayak dia gitu banget. Itu sebenarnya bisa ditanggapi dalam hal yang positif ya guys. Ya guys, semisal nih kita insecure soal dia yang lebih pinter di akademiknya, kita ngerasa kalau dia tuh kenapa ya dia bisa selalu dapet juara di kelas, kenapa dia bisa selalu menang waktu lomba. Nah itu kita insecure tuh, kita ngerasa kayak kok bisa gitu. Nah di situ kita mulai ambis kayak lebih rajin belajar, lebih rajin menggali-gali materi, dan waktu lomba pun kita bisa menang gara-gara kita insecure sama orang yang udah menang gitu. Misal kita ambil ambil contoh orang tuh insecure sama Jerome Pauline nih. Kenapa dia bisa pinter banget ya matematikanya? Dan karena kita pengen sama kayak Jerome Pauline, kita jadi bisa belajar lebih-lebih lagi. Kita bisa menggali potensi lagi dalam matematika. Kita bisa cari-cari soal, latihan soal, mandiri, atau kalau nggak ikut bimbel gitu. Dan ya, gitu adalah salah satu cara biar kita menanggapi insecure dengan hal yang positif. Dengan hal itu, kita bisa jadi kayak lebih mirip Jerome Pauline gitu. Dengan hal itu, kita bisa jadi lebih giat lagi dan lebih meranah ke positif gitu kan ya guys, insecure-nya. Dan yang ketiga adalah percaya sama Tuhan. Kalau kita itu udah diciptain sama Tuhan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan adanya kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Gitu aja ya guys, cerita dari aku. Kalau semisal aku ada belibet dan rada nggak jelas, maafin ya guys ya. See you in the next video. Dan kita harusnya bersyukur karena telah dikasih sama Tuhan bentuk yang kayak gini gitu. Terus sebenarnya tuh kita bisa dan kita berpotensi buat jadi yang baik. Ngomong apa ya? Intinya, kita jangan sering-sering ya guys insecure. Karena semisal nih ngomong